Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novian Fardosi dari kelas BKG 23002. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu basis data dan apa kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam video ini kita mempelajari hal-hal dasar tentang basis data, dan kita akan belajar tentang konsep dasar, dan juga kelemahan sistem file tradisional, kelebihan basis data, risiko yang mungkin terjadi, dan juga siklus hidup basis data. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu adalah konsep dasar basis data. Nah, pertama apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara elektronik. Data ini bisa diakses, dikelola, dan diperbaharui dengan mudah. Contohnya data pelanggan di toko online atau data mahasiswa di universitas. Dan sebagai contoh kalau data di mahasiswa di universitas berarti namanya, NIM, dan juga kelasnya. Nah, basis data itu terdiri dari tabel, record, dan field. Nah, tabel adalah kumpulan data yang terstruktur. Record adalah barisan dalam tabel, dan field adalah kolomnya. Misalnya seperti yang tadi saya bilang, mahasiswa satu record bisa terdiri dari nama, NIM, dan jurusan seorang mahasiswa. Lalu lanjut, itu adalah kelemahan pemrosesan file tradisional. Sebelum basis data, data biasanya disimpan dalam file tradisional seperti file teks atau spreadsheet yang kita tahu seperti sekarang. Namun sistem ini punya banyak sekali kelemahan. Yang pertama itu ada redundansi data, di mana data yang sama disimpan dari banyak tempat. Ini bisa mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan yang cukup besar. Yang kedua ada inkonsistensi data, di mana perubahan di satu file tidak selalu terupdate di file lain. Misalnya kita mengganti file di file A, tapi di file B tidak terganti. Yang ketiga, ada isolasi data, di mana sulit mengakses data dari file yang berbeda. Dan yang terakhir, keamanan yang rendah, karena kontrol akses dari file tersebut sangat terbatas. Lalu, mengapa apa sih kelebihan dan pendekatan basis data ini? Nah, basis data untuk mengatasi semua kelemahan itu apa saja kelebihannya? Yang pertama itu adalah integrasi data. Semua data itu disimpan dan terpusat dalam satu sistem, sehingga mudah diakses oleh banyak aplikasi. Yang kedua ada pengurangan redundansi. Data disimpan sekali saja dan bisa digunakan oleh banyak aplikasi. Yang ketiga ada konsistensi data. Jika ada perubahan di suatu tempat, perubahan itu akan terupdate di seluruh sistem dari aplikasi yang dapat membuka data tersebut. Yang terakhir ada keamanan yang lebih baik. Mengapa? Karena basis data ini menyediakan kontrol akses yang lebih ketat, sehingga orang yang berhak saja yang bisa mengakses data. Seperti kita memberikan link di Google Drive, eh, kita bisa memilih siapa saja yang memiliki link bisa melihat atau bisa mengedit dari link yang kita bagikan tersebut. Nah, risiko pendekatan basis data ini yang pertama itu adalah biaya implementasi dari basis data yang tinggi. Dan membangun basis data memerlukan hardware, software, dan tenaga ahli yang cukup yang ahli dalam bidangnya. Yang kedua ada kompleksitas. Nah, mengelola basis data itu memerlukan pengetahuan khusus nih, seperti server dan juga software engineering lainnya. Lalu ketiga itu risiko keamanannya. Basis data bisa menjadi target serangan cyber atau kebocoran jika data itu tidak dikelola dengan baik. Lalu apa sih uh, data apa nih? Siklus hidup basis data itu? Yang pertama itu adalah perencanaan. Dan perencanaan adalah analisis kebutuhan itu yang basis data. Kedua ada desain, membuat model konseptual. Lalu ada implementasi, pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan juga pengakhiran jika basis data itu tidak dihapus atau jika tidak lagi digunakan. Jadi itulah konsep dasar basis data yang dalam video ini. Jadi kesimpulannya basis data itu adalah solusi modern untuk mengolah data dengan efisien meskipun ada risiko yang perlu dipertimbangkan. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa diberikan komentar dan juga like-nya. Terima kasih.